Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman baik-baik saja di rumah ya, dan selalu semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tematik, sudah memasuki tema 6 ya. Untuk hari ini materinya adalah tegak bersambung dan juga huruf kapital. Di sini Bunda sudah menuliskan contoh dari huruf tegak bersambung ya. Jadi misalnya nih teman-teman bingung, huruf tegak bersambung A besar itu seperti apa, A kecil itu seperti apa, teman-teman bisa melihat ke sini, atau mungkin teman-teman juga sudah mempunyai misalnya poster kecil di rumah, atau misalnya bisa mencari di Google, itu bebas terserah teman-teman. Cuman di sini Bunda sudah mencoba menuliskan contohnya. Nih di sini ada huruf tegak bersambung A besar, A kecil, kemudian B besar, B kecil, lalu C besar, C kecil, D juga sama nih, D besar, D kecil, E-nya seperti ini ya kalau ditegak bersambung ya, jadi melengkung, nggak garis, nggak tegak lurus kayak gini ya, tapi rada gitu seperti ain. Nah, E besar, E kecil, lalu F besar, F kecil, terus G besar, G kecil, H besar, H kecil, I besar, I kecil, besar, J kecil, besar, K kecil, sampai Z besar, Z kecil. Nah, ini nanti teman-teman bisa dijadikan patokan bila teman-teman mau menulis huruf tegak bersambung. Yang bagian depan adalah huruf besarnya, dan sampingnya yang bagian belakang adalah huruf kecilnya. Nah, sekarang kita coba menulis satu kalimat ya menggunakan huruf tegak bersambung. Nanti jadi Bunda tulis dulu di sini kata biasanya seperti ini, biasa seperti ini. Nanti kita ubah ke huruf tegak bersambung melihat dari huruf-huruf yang sudah ada di sini. Nah teman-teman, sekarang di sini Bunda sudah mempunyai kata atau kalimat hujan angin. Nah sekarang kita coba ubah ke tulisan tegak bersambung. Di sini kata yang pertama itu adalah hujan. Nah hujan di sini hanya besar karena ada di awal kalimat. Sekarang kita lihat huruf H-nya di sini. Nah huruf H besarnya seperti ini. Nah berarti kita ikutin ya huruf H-nya. Nah seperti ini. Kemudian kita cari huruf U-nya. Nah ini huruf U-nya, U kecil kan berarti ya teman-teman. Berarti yang sebelah sini kita tulis huruf U-nya. Bentar ya teman-teman, ditebalin dulu. Nah sekarang huruf J-nya, mana huruf J-nya? J-nya yang ini. Nah berarti kita lanjutkan garis yang ini. Kita lanjutkan, kemudian seperti ini kan. Jadi seperti membentuk huruf J. Lalu kita lanjutkan dengan huruf A-nya. Ini huruf A-nya, A kecil ya, berarti huruf A-nya lanjutan dari sini. Nah, kemudian ada lanjutan lagi huruf N. N-nya sama ya, seperti itu ya. Nah, berarti ini udah kata hujan. Kemudian ada tulisan angin. Nah, di sini A-nya kecil ya, karena bukan di awal kalimat, berarti A-nya kecil kata yang ini. A-nya berarti seperti ini. Lalu tadi huruf N kita tulis seperti ini. Terus kita cari huruf G. Nah, G-nya yang seperti ini ya teman-teman. Nah, berarti kita lanjut seperti ini. Lalu kita bentuk huruf I. Huruf I-nya seperti ini. U kecil, I kecil. I, lalu huruf M terakhir. Kita gambar. Nah, kita tulis, bukan kita gambar. Nah, sekarang sudah diubah ya dari tulisan yang biasa menjadi tulisan tegak bersambung. Nah, nanti teman-teman boleh mencoba atau berlatih di rumah ya. Bila teman-teman punya buku tegak bersambung, akan lebih baik kalau teman-teman bisa berlatih di buku tegak bersambung terlebih dahulu ya teman-teman. Itu juga akan mempermudah teman-teman untuk menulis huruf tegak bersambung. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang tulisan tegak bersambung. Sekarang kita akan membahas pembahasan kedua, yaitu huruf kapital.
Huruf kapital adalah huruf besar atau huruf yang lebih besar dari huruf biasa. Nah, penggunaan huruf kapital itu biasanya dipakai saat awal kalimat. Nah, kayak gini ya, D-nya besar. Terus ini contohnya nih, dia menangis. Nah, D-nya karena dia di awal kalimat, jadi D-nya besar, sedangkan yang lainnya tulisan kecil. Nah, terlihat kan huruf D ini lebih besar dari huruf yang lainnya, dari huruf biasa. Kemudian yang kedua, bisa juga dipakai untuk ungkapan yang berhubungan dengan kitab suci atau Tuhan. Contohnya Allah, Quran. Nah, teman-teman kalau misalnya menulis Allah, Quran, atau misalnya Injil, Taurat, itu tuh teman-teman harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian ada juga nama orang. Nah, kalau nama orang pasti udah tahu ya, nggak asing ya. Nah, misalnya sini Nurbani Amira, ada 2 kata kan? Nah, di setiap awalan namanya ini huruf besar nih, N sama A-nya besar. Terus ini Balkis Nurlita, B-nya besar, N-nya besar. Sedangkan huruf yang lainnya itu huruf yang kecil, huruf yang biasa. Nah, seperti itu misalnya kalau misalnya nama teman-teman Dafa Fauzan. Nah, D-nya gede, F-nya juga gede, sedangkan huruf yang lainnya itu kecil, sama seperti ini Nurbani Amira. Hanya awalan namanya saja yang besar, kan ini ada 2 kata Nurbani Amira. Berarti yang besarnya M dan A-nya saja, sedangkan yang lainnya huruf biasa atau huruf kecil. Kemudian bisa juga dipakai untuk awalan nama bulan, hari, negara, kota atau daerah. Contohnya misalnya Indonesia. Nah, Indonesia itu kan nama negara teman-teman. Maka ditulisnya itu selalu huruf besar, diawali dengan huruf besar, I-nya pasti huruf besar, bukan huruf kecil. Kemudian misalnya nama bulan, ada Oktober. Nah, O-nya itu pasti harus huruf besar. Mungkin kalau O nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Kalau yang lain misalnya bulan April. Nah, biasanya kan A-nya teman-teman menulisnya yang seperti ini atau yang seperti ini. Nah, kalau April itu pasti harus diawali dengan huruf besar, berarti A-nya yang seperti ini. Nah, April. Kemudian hari Rabu. Nah, berarti teman-teman menulisnya seperti ini, Rabu. Selalu diawali dengan huruf besar ya. Jumat, Kamis, Senin itu harus selalu diawali dengan huruf besar penulisannya. Kemudian Bandung misalnya nih, Bandung juga B-nya berarti B besar. Jadi seperti itu ya teman-teman, penggunaan huruf kapital dipakai dan digunakan di mana saja atau kapan saja. Jadi yang pertama di awal kalimat, kemudian saat penulisan yang berhubungan dengan Tuhan atau kitab suci, lalu ada nama orang dan juga ada nama bulan, hari, kota atau daerah. Nah, itu biasanya harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian di sini Bunda sudah menulis huruf kapital, huruf abjad. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, teman-teman boleh juga mengingatnya, karena Bunda masih suka lihat nih tulisan teman-teman itu masih ada yang kurang tepat penulisan huruf kapital dan huruf biasanya. Jadi ada yang harusnya di depan, malah teman-teman tulis di tengah, atau misalnya huruf kapitalnya teman-teman tidak mengikuti huruf kapital yang ada seperti ini, tapi hanya huruf biasanya saja yang diperbesar. Nah, jadi teman-teman boleh latihan lagi dan lebih teliti lagi ya di rumah ya, mencoba huruf kapital dan juga huruf tegak bersambung. Nah, bila teman-teman sudah mengerti apa yang tadi Bunda jelaskan, teman-teman boleh mengisi latihan di buku tematik tema 6, halaman 2 yang ayo berdiskusi, kemudian halaman 3 ayo berlatih, halaman 10 ayo menilai, lalu halaman 27 ayo membaca, dan halaman 28 ayo menulis. Nah, pengumpulan tugasnya boleh teman-teman langsung kirim di Google Classroom atau via WA ke Bunda ya. Bila ada pertanyaan, teman-teman juga boleh langsung tanyakan ke Bunda. Cukup sekian untuk pengajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan minuman yang bergizi, dan juga pembiasaan pagi, hafalan surat, doa, dan hadisnya selalu Bunda tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.